Yo, balik lagi sama gue di channel Rutin. Selamat hari Minggu teman-teman ya. Selamat Paskah juga buat teman-teman yang merayakan. Oke, jadi di hari Minggu ini saya tidak akan bahas Bitcoin, tapi akan bahas untuk meme coin ya. Sekaligus coba memberikan sedikit insight ya untuk teman-teman, apakah worth it atau tidak investasi di meme coin gitu ya. Jadi kemarin kemarin udah saya bahas juga, udah saya update untuk Bitcoin dan juga PP. Ada Bitcoin dan juga Doge, Manta, Render juga udah saya update teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu di hari Minggu ya, market ya sideways di situ-situ aja. Kemudian Fear and Greed Index masih di level 80 ya, greed ya 80-80an itu greed, extreme greed, extreme greed gitu terus teman-teman ya. Dan ya market hanya begitu-gitu aja karena sideways juga overallnya. And then ya di sini untuk teman-teman sekali lagi sebelum saya bahas pergi untuk pembahasan kali ini itu ada Shiba Inu, ada Floki dan ada Bome ya, karena terakhir nih udah saya bahas untuk Doge dan juga PP, jadi mungkin saya pilih yang lain ya seperti Shiba, Floki dan juga Bome gitu ya. Nah pertanyaan teman-teman banyak yang request untuk meme coin gitu ya. Cuman yang pengen saya garis bawahi adalah kalian mau beli itu nggak apa-apa, cuman harus tahu ya, harus tahu apa maksudnya. Kalau misalkan meme coin itu ya, pertama kita bahas dulu deh, cryptocurrency itu adalah high risk high return ya. Tapi kalau untuk meme coin itu very very high risk teman-teman. Gimana mau caranya cuan untuk meme coin? Sebenarnya kalau kalian bener-bener mau cari cuan ya, cuan yang bener-bener maksimal ya, itu kalian cari meme coin yang bener-bener baru listing, sebelum listing di seperti apa namanya Binance ya, kemudian ada Indodax dan lain sebagainya, exchange itu ya. Kalian bisa cari di mana dong sebelum listing di situ? Kalian bisa cari contoh di PancakeSwap. Nah selain PancakeSwap kurang lebih seperti ini. Ini ada beberapa contoh DEX yang tadi saya sebutkan, itu kan PancakeSwap, ada SushiSwap ya, kemudian ada Uniswap, ada Dodo juga ya, ada OKX ada Curve ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi ini beberapa yang bisa ataupun menjadi wadah ya, meme coin atau koin apapun itu baru netes. Nah, kalian bisa belinya di sini di DEX teman-teman. Kalau misalkan dia udah keluar di CEX, biasanya malah orang-orang itu buang barang dulu gitu ya. Jadi itu sedikit insight yang mungkin ya semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman sekalian. Nah cuman memang risknya tinggi karena nggak sedikit juga yang malah scam. Udah listing ya, udah istilahnya baru lahir, baru netes gitu ya, naik gila-gilaan langsung scam. Itu banyak juga teman-teman. Jadi let's say buat teman-teman ya yang mau investasi khususnya di meme coin, itu bisa dipertimbangkan lagi karena banyak juga yang beredar, oh ini meme ABC, ini the next Doge, the next Shiba, the next ABC. Wah itu chance itu 1% teman-teman berbanding 99%. Jadi benar-benar harus ada orang besar yang nge-backup di belakangnya. Contoh seperti Elon Musk ya. Doge bisa sampai hari ini, sampai sebegitunya itu karena Elon Musk ya. Jadi kalau misalkan kalian berharap dalam tanda kutip ya, meme coin andalan kalian itu menjadi the next Doge, ya minimal harus ada orang besar yang nge-backup di belakangnya. Tanpa orang yang besar ya, at least sekelas Elon lah yang nge-backup, ya pupus sudah harapan meme coin andalan kalian untuk menjadi the next Doge. Itu aja. Jadi harus realistis gitu ya. Karena setiap cycle itu bakalan muncul meme coin baru. Ya cuma naik menjelang ataupun ya euforianya di cycle kali ini, kemudian to the bone lagi. Kemudian nanti mau bull run selanjutnya, cycle selanjutnya ada meme coin baru. Wah, ini jagoan baru lagi naik tinggi, kemudian to the bone lagi, dan repeat begitu terus gitu. Jadi mungkin untuk short sampai mid termnya oke, tapi untuk long term itu saya pribadi tidak menyarankan. Oke, kita akan membahas untuk Shiba dulu ya. Shiba ini naiknya gila-gilaan teman-teman ya. Kita bisa lihat juga bahkan waktu dia break, coba kita ukur naiknya itu dia lebih strong ketimbang Doge ya di sini. Dari 0,0937 sampai highest itu terakhir di 0,04565 dolar, itu naik sekitar 380% ya. Ketimbang Doge itu Shiba naiknya lebih gila-gilaan teman-teman. Nah kemudian dia mendapatkan retracement, koreksi ya sampai 0,02373, kemudian mantul lagi sampai 0,003293 dolar gitu ya. Pemantulan terakhir pun kita bisa lihat pemantulannya itu 38%. Nah untuk pemantulan terakhir memang Doge itu lebih di salah satu exchange kalau nggak salah Coinbase ya,
Doge itu future-nya mau diadakan untuk bisa di trading kan, cuman kan akhirnya diundur gitu ya. Tadinya mau di tanggal 1 April jadi diundur 1 bulanan kalau nggak salah. Makanya harganya agak drop sedikit lagi gitu ya. Tadinya kan naiknya lumayan signifikan juga Doge ya. Sekarang untuk teman-teman yang mau lihat Shiba secara daily, sebenarnya di sini adanya chance atau peluang. Peluang apa, bro? Peluang di sini yang namanya ini adalah highs terakhirnya. And then dia potensi create lower high. Ya. Jadi bisa aja koreksi yang di sini naik sekedar create yang namanya lower high sebelum dia lanjut turun. Sekali lagi before dia melanjutkan penguatan ya. Jadi di sini bisa juga mungkin buat teman-teman koreksi ABC, corrective pattern itu bisa juga teman-teman. Sebentar. Nah, ini ABC ya. Di sini A, B, and then potensi C sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya, at least koreksi yang terjadi ini korektif dan sifatnya untuk lanjut naik lagi ya. Jadi masih adanya chance seperti ini untuk di Shiba. Kemudian kalau kita gunakan golden ratio juga ya, dari swing low terakhir ke swing high terakhir, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio. Bahkan kemarin itu dia tes ya di retracement atau Fibo 0,6. Nah, di sini teman-teman, itu di sekitar 0,0023 sekian dolar, kemudian mengalami pemantulan kembali ya. Nah, untuk posisi saat ini juga menjadi concern area untuk si Shiba. Ya, saya tandain di area sini. Karena terakhir kali tekanan atau selling pressure itu datang dari level ini, kemudian dia tes ini baru adanya sedikit rejection. Ya. Ini di level 0,03288 sampai 0,03484 dolar. Ya. Jadi untuk Shiba, mungkin buat teman-teman yang udah buyback di 0,023 sekian, 24 sekian gitu ya, mau di TP setengah, it's okay gitu ya. Atau mungkin buat teman-teman yang ketinggalan nih, ya mau nunggu lagi ya, at least bisa nunggu di area bawahnya dia, karena memang masih adanya potensi atau chance teman-teman ya, untuk dia ABC corrective pattern ya. At least dia akan testing bahkan di 0,019 sampai 0,020 dolar ya. Jadi range-nya kurang lebih seperti itu untuk Shiba ya. Jadi at least overall-nya masih untuk bullish ya, dia naik ya, koreksi, naik koreksi sebelum dia lanjut naik lagi ya, ngejar 0,05 ke atas gitu ya. Jadi itu sekilas untuk Shiba yang saya pribadi lihat gitu ya. Cuman kalau ini invalid bagaimana ya, bagus gitu ya. Bagus dalam arti bagaimana? Untuk dia bisa melanjutkan penguatan, at least untuk area box merah ini harus mampu di break dulu sama Shiba, retest untuk dia lanjut naik lagi ya, ke kisaran next area target 0,004972 sampai 550 dolar untuk Shiba. Itu adalah untuk invalidasinya ya. Jadi bisa sekali di prepare untuk Shiba Inu ya, hopefully yang terbaik lah. Cuman balik lagi, kalau memang nanti market dikasih koreksi ya, seperti yang sudah teman-teman mungkin banyak lihat juga ya, oh biasanya menjelang halving ini ada koreksi dan lain sebagainya. Kalau memang dikasih koreksi lagi, yaitu kesempatan ya, kesempatan sebelum kita masuki the real bull run teman-teman. Oke. Next, kalau kita sedikit lihat untuk time frame 1 jamnya, karena memang di weekend ya, dia cuman ya bermain sideways aja. Cuman yang menarik di sini kita bisa tambahkan juga sebuah trendline support ya, and then di sini adanya trendline resistance yang sudah terlihat sudah di break sama si Shiba. Jadi kalau at least dia masih lanjut naik pun, kita lihat di lower time frame-nya, ini menjadi area yang bisa dipertimbangkan ya, di sekitar 0,03104 sampai 0,03140 dolar. Ya, ini obstacle terdekatnya untuk Shiba. Next, untuk Floki. Sebenarnya untuk Floki ya, di sini dia udah mengalami pemantulan juga ya, dari 0,0161 dolar sekian lah. Ya, cuman yang menarik adalah di sini penguatan atau pemantulan yang terjadi saat ini ketimbang momentum waktu dia mengalami penurunan ya. Di sini kita bisa lihat penurunan ini cukup agresif. Meanwhile untuk dia pemantulan ini cukup strong, tapi di follow up-nya dengan korektif, sangat-sangat korektif. Di sini kita bisa lihat momentumnya ini sangat-sangat korektif teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa diwaspadai, karena memang kita bisa lihat waktu dia mantul di sini tidak di follow up dengan full power juga, tapi malah korektif, dicicil, bertahap naik, bertahap naik, bertahap naik ya. Cuman yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini dari si Floki adalah skenario untuk melanjutkan penurunan ya. Kita bisa lihat dulu di red candle besar sebelumnya di sini ya. Ini di sekitar 0,02596 dolar sampai 27114 dolar
Dimana ini sebelumnya ini red candle besar muncul ya pada tanggal 16 Maret. Kemudian ini di testing beberapa kali dan selalu mendapatkan rejection. Ya. Jadi untuk antisipasi, sekali lagi ini untuk antisipasi ketika dia mengalami pemantulan ya yang korektif seperti ini, kemudian breakdown, ini mungkin bisa men-trigger ya untuk Floki bisa visit ke swing low terakhir di area berapa bro? Di area sini. Sebentar, and then ya di sekitar 0,016,044 sampai 17707 dolar ya ketika memang dia terbreakdown. Bisa diperhatikan untuk beberapa area terdekat krusialnya. Dan ya balik lagi, kalau memang teman-teman sudah prepare untuk the worst case-nya ya jangan all in, apalagi di meme coin ya. Balik lagi, untuk beberapa areanya akan saya bagikan. Untuk area lebih bawah itu di sekitar 0,01091 sampai 11898 dolar ya. Jadi ini adalah dua area support ya, atau next target ketika memang market koreksi. Maka mungkin teman-teman bisa menjadi watchlist dua area ini untuk si Floki. Invalidasinya ya untuk area ini harus mampu di break dulu ya sama si Floki, di break, retest untuk dia visit at least ke ATH lamanya atau previous swing high-nya dia ya di sekitar 0,0288 sampai 0,0308 sekian dolar ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk Floki. Minimal terakhir untuk BOME ya. Untuk BOME ini sendiri terakhir kali ini kan karena listing ya, udah listing di Binance kemudian boom dibuang gitu ya, ada buangan cukup besar dan dia surprisingly ketahan di area sini teman-teman ya, ketahan di area ini itu di sekitar 0,086 sekian lah ya, dia ketahan di sini. Nah untuk posisi saat ini Floki ini yang menarik adalah dia beberapa kali mencoba untuk men-take out area ini tapi nggak berhasil teman-teman ya. Ini saya tandain dulu dengan warna merah ya, ini di sekitar 0,01475 sampai 0,016 dolar ya. Kita bisa lihat ya momentumnya. Terakhir kali di sini ada reject strong ya, kemudian di sini adanya pemantulan, upaya untuk balik lagi tapi nggak mampu ya, dan akhirnya dia cuma sideway di sini-sini aja nih, range sideway dia. Oke tuh teman-teman ya, tinggal kita lihat dulu aja apakah memang dari area sini untuk si BOME ya mampu untuk break, men-take out untuk ngejar next area target nih 0,0184 sampai 0,0198 dolar ya, which is nice ya mungkin buat para pemegang BOME gitu. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia nggak mampu lagi malah terbreakdown, maka kita harus siap untuk worst case-nya balik ke zona box hijau ini. Cuman kalau misalkan dia masih mampu ketahan pun, ini menjadi area krusial yang terdekatnya dia di sini teman-teman ya, di area sini dulu aja. Jadi ini menjadi dua area watchlist untuk BOME itu di sekitar 0,01055 sampai 0,011155 dolar ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk dua area ini ketika memang BOME terbreakdown dari range sideway-nya dia, karena dia cuma sideway doang overall-nya kita lihat secara daily. Yang minimal kalau dia mampu break akan coba follow up ke next area target gitu ya. Jadi palingan itu untuk update BOME, Floki ya, dan juga Shiba ya. Hopefully bisa terbantu teman-teman, prepare juga karena besok itu closing weekly dan juga monthly dari si Bitcoin ya. Oke, happy weekend teman-teman. Jangan lupa analisa kembali before kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.